Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya. Jadi begini, ketika saya membaca dan melihat kabar terbaru tentang perusakan masjid yang ada di Magelang, itu saya cukup agak sedikit miris gitu. Saya kira pelakunya sih ya mungkin ya orang-orang nggak seneng atau gimana gitu. Atau mungkin ada orang-orang yang punya motif tersembunyi di balik itu semua. Awalnya saya mengira seperti itu, tetapi setelah pelakunya ditangkap, pelakunya sudah didapatkan, hal yang mengejutkan, cukup mengejutkan buat saya itu sangat-sangat luar biasa, sederhana banget. Ternyata dicurigai pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Ini jadi pertanyaan saya itu kan banyak gitu. Kemudian di pikiran saya itu pertanyaannya banyak. Kok bisa itu? Setahu saya yang namanya ODGJ nggak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Asli, saya katakan kita belum pernah sampai lihat saat ini ODGJ itu melakukan perusakan nggak. Justru kebanyakan orang-orang yang melakukan perusakan itu ya akalnya masih jalan gitu. Iya, swear. Saya sendiri banyak melihat kasus-kasus atau melihat orang-orang ODGJ. Orang-orang ODGJ bahkan ada mangga gitu, ada mangga matang punya orang. Walaupun dia lapar, dia nggak akan ngambil, nggak, beneran. Apalagi kok sampai ngerusak dan itu masjid. Ini satu hal yang cukup menarik untuk kita kaji gitu. Nah, Kofizen semuanya, ketika pertama kali beritanya keluar, saya sendiri, aneh itu kan, luar biasa, ini keterlaluan banget. Ada orang yang seperti itu, dengan apa, bahasanya, dengan kelakuan yang seperti itu, melakukan perusakan masjid. Karpetnya dibakar, kemudian mohon maaf itu kan darah haidnya itu dioser-oserkan apa dilap-lapin di Al-Qur'annya. Ini kan sebetulnya perbuatan orang yang akalnya masih jalan gitu. Itu ada kebencian, kemudian kebencian itu diungkapkan, kebencian itu dilampiaskan dengan cara seperti itu. Itu kalau menurut penilaian seperti itu. Karena kalau ODGJ nggak mungkin seperti itu. Perilaku ODGJ itu kalau dia misalkan merusak apapun ya nggak akan sampai separah itu, karena ODGJ itu ya oke, dia nggak bodoh, ODGJ itu ya oke, dia nggak bodoh, tapi akalnya itu ya separuh sengklek gitu. Nah itu ODGJ, dan ODGJ biasanya malah nggak pernah melakukan hal seperti itu. Yang kita curigai adalah ODGJ baru yang seperti ini jangan-jangan settingan atau ODGJ yang memang dibayar supaya untuk berpura-pura jadi ODGJ, supaya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Kenapa? Karena kasus-kasus terdahulu juga sama. Kan kita udah lihat tuh. Mohon maaf, ada penyerangan terhadap dai, penyerangan pada ustadz, ya kan? Dulu kalau antum semua masih ingat siapa? Syekh Ali Jabir dulu. Itu juga korban beliau. Kita tahu, dan semua hampir pelaku-pelakunya dikatakan ODGJ. Ini menjadi sebuah pertanyaan, hebat banget ODGJ di negeri kita. Iya, hebat banget. Jadi cukup membanggakan juga gitu prestasi ODGJ di negeri kita itu. Kayak mereka ini udah jadi pasukan yang bisa ngerti targetnya itu di mana aja. Masa seputarannya kalau nggak masjid, ustadz, guru ngaji, siapa lagi, dai, kok yang ngerti gitu loh. Ya kan, tujuannya kok ngerti gitu. Orang-orang itu ada apa sebetulnya? Masa iya ODGJ bisa terstruktur seperti itu gerakannya? Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita semuanya. Dan mohon maaf kepada Bapak polisi yang sedang menangani kasus ini, tolong betul-betul dituntaskan. Jangan sampai ada kecurigaan dan jangan sampai ada ketidakpuasan dari umat Islam. Karena dampaknya juga akan negatif. Negatifnya begini, suatu saat akan terjadi seperti itu. Masyarakat akan melampiaskan itu dengan hukum jalanan. Nah itu akan menjadi hal yang lebih negatif lagi. Kita nggak menginginkan hal seperti itu. Kami percaya Bapak polisi semuanya bisa mengatasi ini dengan baik, dan kami serahkan kepada Bapak polisi untuk menyelidiki ini dengan sebaik-baiknya, dan kami menunggu vonis yang memuaskan bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.